Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya, Ciadatul Fadila dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus mengerti nih, apa sih infrastruktur jaringan itu? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, yang dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan juga terdapat dua macam, yaitu jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Apa sih jaringan komputer terpusat itu? Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling berhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Pembagian jaringan juga terdapat beberapa macam. Yang pertama berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor atau rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Kemudian ada LAN atau Local Area Network, berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan di dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network, jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar daripada jaringan LAN. Kemudian yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network, merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama yaitu ada intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal atau kalangan internal. Kemudian yang kedua ada internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TCP/IP sebagai protokol pertukaran sehingga bisa diakses oleh publik. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada topologi ad hoc. Topologi ad hoc adalah topologi di mana implementasi jaringan wireless terjadi secara langsung antara end user ke end user lainnya tanpa perangkat penghubung lainnya. Selanjutnya adalah topologi infrastruktur. Topologi infrastruktur memerlukan perangkat jaringan tambahan sebagai penghubung antara satu end user ke end user lainnya. Perangkat yang menjadi penghubung adalah access point, dan topologi infrastruktur dapat disetting sedemikian rupa dengan berbagai mode wireless dan berbagai jangkauan area, tergantung dari kondisi yang diharapkan. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis topologi jaringan? Jenis topologi jaringan terdapat 8 macam, yaitu topologi bus, hierarchical topologi, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi extend star. Yang pertama adalah topologi bus. Apa sih topologi bus itu? Topologi bus menggunakan media kabel pusat sebagai media transmisinya untuk menghubungkan klien dan server. Topologi jenis ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan berskala kecil. Topologi bus memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kemudian penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian topologi bus yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Topologi bus juga memiliki beberapa kekurangan lainnya, yaitu yang pertama, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau workstation klien yang lain.
Kemudian proses sending, mengirim, dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Kemudian topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Kemudian yang kedua ada topologi star. Topologi star adalah cara menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan jaringan yang berbentuk bintang. Topologi ini menggunakan hub atau switch sebagai node tengah untuk menghubungkan satu sama lain. Topologi star memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kemudian bersifat fleksibel dan tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Dan kekurangan dari topologi star, yaitu yang pertama, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Kemudian cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Kemudian yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring adalah cara untuk menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan jaringan yang berbentuk cincin atau ring. Umumnya topologi ini menggunakan LAN card agar saling terkoneksi. Kelebihan dari topologi ring adalah yang pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Yang keempat, biaya instalasi cukup murah. Kemudian kekurangan dari topologi ring, yaitu yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Kemudian yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang keempat, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Yang keempat, ada topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi gabungan dari topologi star dan ring. Topologi mesh sendiri merupakan suatu bentuk hubungan antara komputer di mana setiap komputer terhubung secara langsung ke komputer lainnya dalam satu jaringan. Kelebihan dari topologi mesh yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Kemudian yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kemudian kekurangan dari topologi mesh. Yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Kelima, terdapat topologi hierarki. Topologi jaringan hierarki adalah sebuah topologi jaringan yang mempunyai susunan jaringan yang bisa dibilang hampir sama dengan pohon yang bercabang. Kelebihan dari topologi hierarki yaitu yang pertama, mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Yang kedua, susunan data terpusat secara hierarki. Hal ini membuat manajemen data lebih baik. Kekurangan dari topologi hierarki yaitu yang pertama, jika perangkat komputer yang menduduki tingkat tertinggi mengalami masalah, maka tingkatan di bawahnya juga ikut bermasalah. Kemudian, kekurangan yang kedua yaitu kinerja jaringan yang terbilang lambat. Yang terakhir, terdapat topologi extend star. Topologi jaringan extend star adalah sebuah topologi jaringan yang sama dengan topologi jaringan star. Akan tetapi, pada topologi jaringan extend star memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat. Kelebihan dari topologi extend star yaitu yang pertama, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu acara jaringan yang lain. Yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kemudian, kekurangan dari topologi extend star yaitu yang pertama, memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub atau switch. Jika hub sentral mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Kemudian yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel. Yang ketiga, membutuhkan lebih banyak repeater. Yang keempat, lalu lintas data yang padat dapat menjadikan jaringan bekerja lebih lambat. Selanjutnya, pembagian jaringan penggunaan kabel.
Pembagian jaringan penggunaan kabel terdapat dua macam, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Apa sih jaringan berkabel itu? Jaringan berkabel atau word network, kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data atau terhubung dengan internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam word network adalah kabel UTP. Lalu apa sih jaringan nirkabel atau wireless network? Berbeda dengan jaringan berkabel, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Wireless adapter adalah salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Selanjutnya, jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Terdapat tiga macam, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Apa sih unicast itu? Unicast adalah tipe komunikasi di mana data dikirimkan dari satu komputer ke satu komputer lain. Kemudian multicast adalah tipe komunikasi di mana data dikirimkan ke sekelompok perangkat di suatu network. Kemudian broadcast adalah tipe komunikasi di mana data dikirim sekali dan kopian data tersebut diteruskan ke semua perangkat di jaringan. Sekian video pemaparan mengenai model infrastruktur jaringan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan atau kata pada video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.